Allah masih limpahkan kepada kita semua rahmat, taufik, hidayah dan amanahnya, sehingga dengan semua nikmat-nikmat itu kita dapat hadir di tempat ini yang insya Allah berkahi, dan mudah-mudahan kita pun semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau termasuk kita semua. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang Rabiul Awal, maka itu sudah identik dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu hal ini ya mengingatkan kepada kita semua bahwa di bulan Rabiul Awal telah lahir seorang hamba yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu merupakan tonggak awal daripada perubahan peradaban manusia. Ya, itulah yang dikenal dengan istilah sekarang yang lagi ramai, yaitu namanya Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun momen Maulid yang kita laksanakan saat ini bukan seperti apa yang dilaksanakan oleh orang kebanyakan. Yang kita laksanakan hari ini adalah momentum. Ya. Kita jadikan momentum Maulid ini sebagai media untuk terus meningkatkan keilmuan kita sebagai santri di Pondok Pesantren Nurul Hakim. Kita semua sudah menghafal, bahkan semuanya menghafal apa yang menjadi ayat pada pelaksanaan atau peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kira-kira itu? Itu di spanduk itu di depan yayasan terpampang besar itu. Ayat yang mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagi kalian uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk kita uswatun hasanah. Apa uswatun hasanah itu? Suri tauladan yang baik. Karena ini merupakan teladan, maka nilai keteladanan di situ mencakup satu, dalam ucapan, dalam perbuatan, dan dalam segala tingkah laku yang menunjukkan itu merupakan sikap hidup. Jadi keteladanan yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana meneladani sikap hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang ingin kita capai dalam momentum Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi kita mulai dengan ayat yang itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW untuk kita, untuk kalian itu adalah suri tauladan yang baik. Yang meliputi apa tadi? Mengikuti perkataan, perbuatan,
dan segala tindak tanduk daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencerminkan itu merupakan bagian daripada akhlak. Ya, karena kita tahu bersama ya bahwa akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diabadikan di dalam Al-Quran itu dengan firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, bahwa benar-benar pada diri Rasulullah itu adalah la'ala khuluqin azim, berada pada akhlak yang agung. Ya, yang ini merupakan buah yang harus diteladani oleh setiap umat yang mengaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itulah pentingnya akhlak. Kenapa? Karena akhlak itu memiliki nilai penting dalam kehidupan. Ya, makanya dalam sebuah hadis itu dikatakan bahwa tidak ada sesuatu yang lebih berat nilainya ditimbangan itu ialah akhlak yang baik. Ya, nah kembali kepada apa saja yang diteladani di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapan, perbuatan, dan segala tingkah laku yang memutuskan menjadi diri daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikenal sebagai pembawa perubahan di alam, ya, tentunya di alam kehidupan kita saat ini. Ya, beliau itu sering kalian sampaikan dalam mukadimah pidato kalian yang telah membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam terang. Ini yang sering kalian ucapkan dalam pidato kalian. Ya memang demikian keadaannya. Ya, bahwa Nabi yang dikenal dengan istilah ummi, ya, ummi. Makanya disebut Sayyidina Muhammad bin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi. Jadi Nabi yang ummi. Apakah Nabi yang ummi itu? Nabi yang tidak bisa baca tulis. Tidak hanya tidak bisa baca, tapi tidak bisa baca tulis. Ya. Tetapi dari kondisi Nabi yang demikian tadi digambarkan mampu membawa perubahan, ya, kepada terang benderang atau keluar dari masa yang disebut dengan masa jahiliyah. Ya. Seperti apa yang kita rasakan saat ini, ya, kita berada di era apa namanya? Ya, di era ya, saya tidak sebut gapnya, ya. Saya tidak sebut gapnya. Tetapi di mana ilmu pengetahuan itu betul-betul membuktikan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, suatu hal yang mustahil, ya, bahwa Nabi yang ummi, ya, tapi mampu menceritakan, ya, mampu menggambarkan, ya, bahwa kondisi zaman sekarang ini akan dibuktikan dengan Al-Quran. Ya. Nah, ini salah satu hal yang patut kita syukuri, ya, anak-anakku, bahwa kita dijadikan sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang patut kita syukuri dan patut kita jadikan itu sebagai hal yang membawa kita menuju kebahagiaan. Ya, makanya dalam ayat Al-Quran itu dikatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Rasul, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya. Fabidzalika, maka dengan hal-hal tadi itu falyafrahu, maka hendaklah bergembira. Nah, ini yang harus dijadikan oleh kalangan kita untuk merayakan Maulid itu, menunjukkan kesyukuran kita, menunjukkan kegembiraan kita
kita di hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbekal ayat yang tadi, ya, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, ya. Kemudian pagi kapal ya perahu itu. Kenapa? Huwa khairum mimma yajma'un. Kenapa? Karena apa yang merupakan karunia dan rahmat Allah itu adalah jauh lebih baik daripada yajma'un, apa yang mereka himpun dari kenikmatan dunia. Apa itu, ya, yang dimaksud dengan fadlun wa rahmah? Ya, tadi kan dijelaskan bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Jadi Allah berikan kita karunia dan rahmat itu berupa Al-Quran dan syariat Islam. Jadi yang dimaksud dengan fadlillahi wa bi rahmatihi itu adalah diberikannya kepada umat Nabi Muhammad melalui nabinya Al-Quran dan syariat Islam. Ini yang harus menjadi kebahagiaan kita, bahwa tidak ada kitab yang lebih sempurna sebelumnya, ya, kecuali Al-Quran lah yang menjadi penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Tidak ada syariat yang sempurna sebelumnya kecuali syariat Rasulullah SAW yang menyempurnakannya. Inilah yang dimaksud dengan bifadlillahi wa birahmatihi. Maka lanjutan ayat itu fadzalika falyafrahu. Maka dengan adanya karunia dan rahmat tadi, maka hendaklah bergembira. Kenapa? Huwa khairum mimma yajma'un. Yang dua disebutkan tadi itu jauh lebih baik daripada apa yang mereka himpun, apa yang mereka kumpulkan berupa karunia dunia. Ya, sehingga inilah yang menjadi rasa syukur ya umat Islam. Ya, terlepas kita dari perbedaan pendapat mau itu ini itu terlepas. Yang ingin kita amalkan adalah mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena itu juga salah satu nilai yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasul begitu giatnya beribadah? Kenapa Rasul begitu giatnya, ya, dalam mengamalkan nilai-nilai syariat? Padahal beliau itu Masya Allah orang yang diampunkan dosanya sebelum dan sesudah maksum, ya. Tetapi apa jawab beliau melakukan kegiatan ibadah itu? Apalah anakku naab dan syakur. Ingin menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga menjadi nilai keteladanan yang harus kita jadikan sebagai sebuah pelajaran. Nilai syukur. Apalagi mohon maaf kita saat ini berada di lingkungan pondok pesantren. Itu hal yang patut kita syukuri, ya. Tidak ada sistem pendidikan, ya, di negeri ini yang lebih bagus, ya, selain di pondok pesantren. Itu berkali-kali saya sampaikan ke kalian itu, ya. Kalau pemerintah, sekolah-sekolah pemerintah sekarang bangga dengan istilah the full day school, padahal pondok pesantren sudah menerapkan full day and night school. Tidak hanya full satu hari itu, tapi kenjelo ke malam itu dihidupkan suasana belajar. Jadi kalau pemerintah bangga dengan full day school-nya, maka pesantren harus bangga dengan full day and night school. Ya. Nah, ini adalah hal yang patut kita syukuri. Makanya pimpinan pondok kita, ya, Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Mahfuz itu menekankan bahwa, ya, kalian ini adalah orang-orang yang terpilih. Hadirnya kalian di pondok ini bukanlah suatu kebetulan. Itu Allah pilih kalian untuk sekolah di pondok pesantren. Di antara sekian banyak teman-teman kalian, kalianlah yang dikirim ke pondok ini. Sebagai bentuk kesyukuran kita, manfaatkan waktu kalian selama tinggal di pondok. Ya, kalian tinggal di pondok ini tidak ada lain dan tidak bukan tujuannya adalah menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Ya, bukan itu sebanyak-banyaknya. Ya,
Jadi menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Ini kesyukuran yang pertama, ya. Syukurnya kita, ya, ditakdirkan untuk menuntut ilmu di pondok pesantren. Wabil khusus pondok pesantren Nurul Hakim Kediri, ya, Nurul Hakim Lombok. Ya, kenapa? Inilah menjadi mujahadah kita. Ya, inilah menjadi medan jihad kita, ya, untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Itulah fitrah manusia, ya, yang merupakan misi daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa tujuan pendidikan itu adalah bagaimana mengarahkan manusia itu mengenal fitrahnya. Jelas ini? Nah, yang kedua, bahwa di pondok ini, ya, apa yang merupakan inti dari kalimat atau ayat tadi, kul bi fadlillah wa bi rahmatihi, itu kita laksanakan setiap hari di pondok ini. Tadi apa yang dua itu matematika apa itu? Al-Quran dan syariat Islam. Yang dua ini itu adalah apa yang kita lakukan setiap hari dan setiap malam di pondok. Ya. Santri tidak pernah lepas dari namanya Al-Quran dan dari mengamalkan syariat Islam. Ya. Tadi yang pertama itu saya awali dengan membicarakan akhlak. Itu walaupun akhlak itu kalau dibahas dia luas sekali. Ya. Kemudian saya berbicara tentang apa yang merupakan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belum lagi selesai itu. Jadi masih banyak bentuk pengucapan, perbuatan, dan tingkah laku Rasulullah SAW yang menjadi uswah hasanah bagi kita semua. Ya. Al-Quran, ya. Coba Al-Quran, ya. Al-Quran itu berisi petunjuk. Dalam surat Al-Baqarah di pertama-tama itu dijelaskan bahwa yang namanya Quran atau bahasa lainnya, bahasa Qurannya kitab. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Di situ menjelaskan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain Al-Quran berbicara lebih luas. Ya, berbicara pada ayat yang lain mengatakan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Tadi di ayat yang pertama secara khusus hudan lil muttaqin. Di ayat yang lain berbicara lebih umum hudan linnas. Ya, apa hudan linnas itu? Ya, mau dia muslim, mau dia non muslim, selama mencari petunjuk di Al-Quran, Allah akan berikan petunjuk di sana. Ya. Nah, itu Al-Quran. Kemudian syariat Islam. Ya. Jadi pantaslah Al-Quran mengatakan kalau pada hari ini aku telah sempurnakan kepada kalian nikmatku. Apa kata ayatnya itu? Al-yawma akmaltu lakum. Allah telah sempurnakan, ya, agama. Allah telah sempurnakan melalui Rasul itu syariat. Sehingga apapun yang kita cari, ya, di dalam Islam itu semua sudah punya aturan. Tidak ada syariat yang lebih lengkap, ya, aturannya selain Islam. Dari segala aspek kehidupan Allah itu, Islam itu punya aturan. Dalam aspek ibadah, dalam aspek muamalah, dalam aspek munakahat, ya, sekian aspek-aspek itu sudah ada aturannya di dalam aturan syariat Islam. Betul-betul syariat Islam itu merupakan ajaran yang, kalau bahasa sekarang itu
syamil, mutakamil. Sudah lengkap dan sangat menyempurnakan semua syariat-syariat sebelumnya. Tinggal kitalah sekarang ya yang menuntut ilmu untuk lebih jauh memahami apa yang dimaksud dan apa yang dikandung di dalam syariat-syariat itu. Ya, makanya selain Al-Quran, Sunnah juga itu merupakan salah satu sumber hukum untuk dijadikan sebagai dasar-dasar di dalam melakukan amal. Ya, makanya dulu Nabi Ismail, ya Nabi Ibrahim dan Ismail itu khawatirnya begitu. Ya, setelah beliau berdua menjadi peletak, ya agama Allah, itu beliau berdoa. Nabi Ibrahim berdoa. Ya, makanya apa bunyi doanya itu? Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimumul kitaba wal hikmah. Nah itu. Jadi ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ba'ath fihim, utuslah, kirimlah kepada mereka rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka, yatlu alaihim ayatika, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat, wa yu'allimumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Alkitab di sini di mana Al-Quran, wal hikmah di mana sunnah. Jadi dua sumber ini merupakan referensi utama di dalam aturan kehidupan. Yang yang akan mengajarkan mereka Alkitab, yaitu kitab Al-Quran, was sunnah, dan wal hikmah, dan sunnah. Ya, nah kita semua, ya mohon maaf, sebagai umat ijabah namanya ini Ustaz Hermayan, ya, ummatul ijabah yang memenuhi panggilan daripada dakwah Rasulullah SAW itu adalah tugas kita menjaga, memelihara, dan mengamalkan apa yang menjadi perintah dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah yang ini juga merupakan yang momentum daripada pelaksanaan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di satu sisi kita pakai sisi yang mendukung Maulid, ya, kita nggak pakai sisi tak mendukung Maulid, ya. Banyak nilai yang kita dapat laksanakan di pelaksanaan peringatan Maulid itu, ya. Yang sudah pasti kalau orang yang tidak paham dengan orang terlibat dengan Maulid, ya jelas tidak akan menerima itu. Ya, tapi ini untuk yang menerima. Pertama, itu menjadi ajar silaturahim. Apa silaturahim itu? Silaturahim adalah salah satu nilai yang merupakan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam hadis beliau sampaikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, falyasil, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Nah, orang yang bilang, itu kan hanya nyambung-nyambung. Nah, kan terjadi silaturahim. Ya, bahwa nilai yang kita dapat di situ adalah silaturahim, menyambung tali persaudaraan, tali kekerabatan, yang melalui momentum itu kita bisa melaksanakan satu nilai yang namanya nilai silaturahim. Ya. Kemudian apa lagi di situ? Menumbuhkan semangat, ya, menumbuhkan semangat cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah,
Katanya benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya, apa ikuti amanah yang merupakan sunnahku. Ya, ikuti apa yang aku ajarkan, apa yang aku letakkan itu di dalam semua yang merupakan sunnah. Yuhibbukumullah. Ya, bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasul itu yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita semua bahwa tidak betul kalau cinta itu hanya cinta kepada Allah dan tidak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baru cinta itu sejati, ya baru cinta kepada Allah itu sejati ketika cinta juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Tidak cukup pelaksanaan ajaran yang kita lakukan hanya ajaran Al-Quran kalau tidak melalui ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ingin ditumbuhkan di sini adalah cinta Allah ikut Rasul. Itu dulu ada Ustaz Kamal itu punya organisasi ya, namanya BBM Cair. Itu ingat ini ya, Ustaz Kamal punya program BBM Cair. Apa cair itu? Cinta Allah ikut Rasul. Ya, sederhana memang. Ya, tetapi masya Allah begitu luas maknanya. Ya, yang cinta Allah ikut Rasul. Ya, ketika dua cinta ini yang menjadi motivasi, maka tidak ada sesuatu yang sulit di dalam ujian cinta. Ya, bagaimanapun lelahnya kita di pondok pesantren, ya, dari subuh itu ngaji, ya. Tapi masya Allah di pondok ini bukan hanya ngaji saja yang bernilai ibadah, tiremnya juga kita bernilai ibadah. Kenapa? Tidurnya itu karena lelahnya menuntut ilmu, bukan tidurnya karena lelah BPS. Ya, tidurnya itu karena lelahnya menuntut ilmu. Maka Allah catat tidurnya ilmu itu, tidurnya orang yang ilmu itu sebagai ibadah. Ini saudara itu kira-kira itu boleh atau mau tuh hadisnya yang mau alim ibadah itu ya. Itu. Tidurnya orang yang alim itu bernilai ibadah. Masya Allah. Ya. Tapi kalau untuk itu misalnya ya Bapak Tuan Guru sering mengajarkan ya bahwa untuk jadi motivasi itu bagus. Ya. Ngantuknya kita itu adalah ngantuk karena capeknya belajar. Ya. Jadi capek yang kita rasakan itu hilang. Kenapa? Karena Allah jadikan itu sebagai sebuah ibadah. Ya, rasa lelah itu kita hilangkan, rasa penat itu kita hilangkan, tidak kita hilangkan. Kenapa? Karena tujuan hidup yang untuk bahagia di akhirat itu yang kita inginkan. Ya. Nah, makanya sebagaimana yang saya katakan syair Imam Syafi'i itu, ya, barang siapa yang tidak merasakan lelahnya menuntut ilmu, maka dia akan merasakan pahitnya penyesalan karena kebodohan sepanjang hidupnya. Na'udzubillah. Yang kedua apa sepanjang kemarin? Barang siapa tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu, fakabbir alaihi thalathan. Fakabbir alaihi arba'an. Maka bertakbirlah ya atasnya 4 kali. Liwafatihi, karena mati. Artinya dia hidup tapi dianggap mati. Fakabbir arba'an itu bisa takbir sholat jenazah. Fakabbir alaihi arba'an itu maksudnya maka sholat jenazah atas orang tersebut. Kenapa? Ya karena dia hidup tetapi jiwanya mati. Ya, dan ini juga sekali lagi merupakan nilai keteladanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kita hadir di pondok ini sekali lagi itu merupakan keyakinan kita atau bukti cinta kita kepada Allah dan bukti semangat kita untuk ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
tentu apa yang menjadi sunnah Rasul tersebut, ya kita untuk maksimal mungkin untuk mengikutinya. Dan itulah salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cinta tidak butuh janji, tapi cinta itu butuh bukti. Tunjukkan bukti cinta Anda kepada Allah, ya, buktikan, ya, bukti cinta Anda kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kecintaan inilah yang akan menjadikan kita nanti bertemu dengan orang yang kita cintai. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Begitu kan sini seperti ayat-ayat. Ya, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Ya, jadi seseorang itu akan berkumpul, ya, akan bertemu, ya, dengan orang yang dia cintainya itu besok di hari kiamat. Ya, mungkin kita semua bertemu dengan ajaran-ajarannya, tapi di hari kiamat besok, ya, beliau menunggu. Ya, mana umatku yang tidak pernah bertemu denganku, tapi semangat ibadahnya, masya Allah. Mana umat-umatku yang tak pernah melihatku, tapi semangatnya untuk berjihad di jalan Allah, menuntut ilmu itu, masya Allah. Itu ditunggu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka Rasul pun akan menunggu kita dan bertemu dengan kita, berkumpul dengan kita. Mudah-mudahan ya kita semua ini adalah sebagai umat Rasulullah yang terus mempertahankan ya bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ya, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم yang ikutnya sama-sama baca alhamdulillah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.